Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haida Nabi Ilasunu dari 11 PPLG 2. Hari ini saya akan menutorialkan cara melakukan 4 soal ini dengan data yang telah saya siapkan di Google Drive saya. Ya, untuk yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan Google Colab kita ke Drive kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengetik codingan prompt Google titik Colab, lalu import Drive. Kita klik, kita ketik lagi drive, mount, terus ketik atas satu di dalam kurung, terus kita garis miring connect, contact, terus drive, lalu kita jalankan. Yang pertama pasti hasilnya akan keluarnya seperti ini. Ini berarti data kita sudah masuk ke, bukan. Ini berarti collab kita sudah terhubung dengan drive. Jadi fungsi untuk yang pertama Google From Google Colab Import Drive ini adalah perintah untuk mengimportkan fungsi Drive dari pusaka Google Colab ke dalam lingkungan notebook Colab Colab kita. Pustaka Google Colab menyediakan berbagai instruksi untuk bekerja dengan layanan Google di Colab. Lalu yang kedua adalah codingan DriveMon di dalam kurung Connect Drive ini adalah perintah untuk mengaitkan Google Drive Anda dengan Google Colab. Saat kode ini dijalankan, Anda akan diminta untuk memberikan kode koneksi yang akan mengizinkan Google Colab Anda untuk mengakses Google Drive Anda. Jadi kita ke ini, file, pasti sudah ada drive kita. Lalu yang kedua, kita akan memunculkan codingan, bukan, kita akan memunculkan data kita di Google Colab ini dengan codingan import pandas SPD. Lalu kita juga ketik PDF, kita tulis PDF, terus PD titik read CSV, petik 2. Lalu kita cari di drive. Data saya berada di sini. Lalu kita copy path, kita pastekan di sini. Lalu jangan lupa kalian tulis juga DF lagi agar data kalian keluar. Jika hanya menulis atasnya saja tanpa DF, maka kalian datanya mungkin akan tersambung tapi tidak bisa ditampilkan. Jadi fungsi DF untuk yang terakhir itu adalah menampilkan datanya. Nah, datanya akan seperti ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, kolom, munculkan nilai nol pada setiap kolom. Jadi, untuk melakukannya adalah kita perlu mengetik def is null dalam kurung buka dan tutup, terus titik sum, maaf, titik sum, dan kurung buka dan kurung tutup lagi, dan kita runkan. Is null saya ternyata kurang S. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan kerjakan nomor 2, yaitu mengganti nilai nol pada setiap kolom dengan nilai data dari kolom tersebut. Pertama kita bisa ketik def
ketik df, lalu kita ketik df, lalu kita ketik juga kurung buka dan kurung tutup, tapi yang tegak. Lalu kita masukkan, jangan lupa, sebentar, maaf, jangan lupa kalian ketik dua untuk memasukkan ini. Nah, kada seperti ini kan? Nah, kalian akan pilih yang nilai, karena akan gantikan nilai pada setiap nilai nol menjadi nilai rata-rata. Lalu kita fill na, terus kurung buka dan kurung tutup yang melengkung, def, terus kurung buka dan kurung tutup yang tegak, tulis juga nilai, lalu ketik mean implies sama dengan true. Jangan lupa ya, terus kita run. Nah, hasilnya akan jadinya seperti ini. Lalu untuk codingan selanjutnya, untuk soal nomor 3, buatlah kolom baru dengan nama mon yang berisi data bulan diambil dari kolom tanggal. Gantikan bulan dengan angka menjadi kalimat Januari, Februari, dan seterusnya. Untuk melakukannya, yang kita butuhkan adalah def. Kita pilih yang tanggal, lalu sama dengan PD, to date time, df tanggal, lalu kita klik lagi format sama dengan di, di untuk day, terus M itu untuk month atau bulan, dan yang terakhir adalah Y untuk years. Lalu di bawahnya kita juga def month, data month ini kita sama dengan df tanggal, titik dt month, maaf, ini bukan date month tapi years time, digantikan jadi B untuk bulan dan df kan. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Kesalahannya, kesalahannya ada di ya, ada di antara D dan
tanda persen kita kasih garis miring, dan untuk M dan persennya Y kita juga garis miringkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir, untuk data yang keempat, untuk data yang keempat, yaitu memunculkan data dengan vol kimia dari kolom matkul. Caranya adalah df, lalu df lagi, kata man matkul kita sama dengan 2, kita ganti ke, maaf, ini harusnya di dalam sini, kita ganti ke kimia. Lalu kita jalan. Nah, hasilnya matkul isinya kimia, terus yang datanya tanggal seperti ini, kita telah diubah jadi mount seperti ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan data-data fungsi data-data yang fungsi dari codingan yang telah saya codingkan. Untuk yang pertama, untuk yang soal nomor pertama ini, yang pertama ada df is null. Ini berarti di Pandas digunakan untuk memeriksa apakah ada nilai nol atau tidak di setiap elemen dari data frame. Hasil dari fungsi ini adalah sebuah data frame dengan nilai boolean, di mana true menunjukkan bahwa elemen tersebut adalah null dan false berarti tidak ada nolnya. Lalu yang untuk codingan yang kedua, untuk soal yang kedua, itu ada yang pertama, ada df nilai. Ini mengacu pada kolom nilai dalam data frame. Terus untuk field sampai terakhir ini fungsinya fungsi pandas yang digunakan untuk mengganti nilai nol dengan nilai yang telah ditentukan. Dalam nilai hal dalam hal ini nilai nol atau nilai nol atau yang berarti nilainya kosong akan digantikan dengan nilai rata-rata kolom tersebut. Terus untuk yang codingan yang ketiga itu ada yang pertama df tanggal. Ini berarti menunjukkan bahwa kolom tanggal pada data frame yang berisi data tanggal dalam format string. Lalu untuk format seperti ini berarti menentukan bahwa format string tanggal yang ada di kolom. Untuk yang day ini persen sama dengan DI sama dengan D ini berarti ini sama dengan untuk berarti hari atau day. Untuk yang persen M ini months atau bulan. Dan yang terakhir adalah years yang berarti tahun. Jadi jadi dengan codingan ini Pandas mengonfirmasi string yang berformat tanggal menjadi objek datetime. Sehingga lebih mudah untuk diolah atau diambil komponennya seperti bulan atau tahun. Terus yang untuk yang kedua ada df mount. Ini digunakan untuk mengakses komponen waktu dari kolom tanggal yang telah dikonvertkan ke format datetime. Lalu untuk strip time day ini mengobservasi komponen bulan dari objek datetime menjadi format string nama bulan penuh dengan nama bulan yang penuh seperti Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya lah. Lalu untuk codingan D ini, ya berarti ya ini ya kode untuk menampilkan nama bulan. Code ini membuat
kolom baru bernama mon yang berisi dengan nama bulan berdasarkan nilai dari kolom tanggal. Terus yang terakhir untuk soal yang terakhir ini yang pertama codingan DF mantul mankul ini mengacukan pada kolom mankul pada data frame di kolom ini mungkin berisi tentang data-data mata kuliah yang diambil oleh siswa seperti kimia, fisika, dan seterusnya. Lalu kita ubah mankul, ya bukan, kita hanya akan menampilkan mankul ini dengan kata mata kuliah kimia. Jadi kita sama dengan dua untuk menampilkan mata kuliah yang kita inginkan, lalu kita tulis kimia untuk menampilkan kimianya. Ya, segitu saja tutorial dari saya. Semoga berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Fosani dari kelas 11 PPLG 2, absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan juga memaparkan kepada kalian bagaimana sih cara saya dalam menangani kasus-kasus data saya yang sudah diberikan oleh Bu Lulu Chan. Nah, baik, mungkin langsung saja masuk ke tutorialnya. Di sini kalian dapat merename nama file kalian terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengganti menggunakan PTS MP1. Nah, jika sudah, kalian dapat mengimpor Google Drive kalian kepada file Google Colab ini dengan cara ketik from google.colab import drive, kemudian drive.mount kurung buka slice content slice drive. Nah, perintah ini berfungsi untuk menyambungkan file kita kepada Google Drive kita. Nah, di sini saya ingin menggunakan Google Drive seperti Haidar karena saya rasa Google Drive ini memiliki banyak keuntungan. Jadi buat kalian yang mau menggunakan Google Drive, pastikan file data kalian yang ingin dimasukkan kepada file Google Drive ini sudah terupload di Google Drive seperti itu. Nah, jika sudah, kalian dapat melihatnya di file. Nah, di sini sudah berhasil terdapat folder drive. Di sini kita dapat memanggil file kita menggunakan perintah import pandas spd enter df sama dengan pd.read underscore csv buka slice content slice drive maaf karena ini dikira lebih lama, maka kita akan menggunakan cara salin jalur atau copy paste saja. Nah, di sini kalian dapat menyesuaikan kalian menyimpannya di mana. Karena di sini saya menyimpannya di luar, jadi saya akan mengkopinya dari sini. Atau data saya tersimpannya di luar seperti itu. Ini kita pastekan saja. Nah, kalau seperti ini kan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian di sini jangan lupa ditutup oleh df. Nah, import pandas ini itu berfungsi untuk mengimpor pustaka pandas dan memberikan alias pd. Ini alias pd yang digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi dari pandas. Kemudian untuk df sama dengan pd.read csv ini untuk membaca file csv ini
itu dan menyimpannya sebagai data frame. Data frame disimpannya gara-gara ini. Kemudian jangan lupa kalian menutupnya dengan df. Nah, df ini itu untuk menampilkan isi dari data frame df ini yang berisi file csv ini. Coba mungkin kita dapat merannya gitu. Nah, di sini berhasil sudah terpampang data saya. Di sini saya menggunakan data pelatihan yang dimana terdapat kolom ID, nama, umur, gender, nilai matkul, tanggal, UTS, dan UAS. Nah, sebelumnya saya ingin menambahkan apa yang sudah ditambahkan oleh Sunu. Jadi, karena tadi sudah sampai nomor 4, di sini saya ingin lanjut ke nomor 5. Jadi, di sini saya ingin memunculkan data kayak saya tulis saja memunculkan data dengan value matematika dari kolom matkul dengan nilai tertinggi dengan memunculkan 10 nilai teratas. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu yang pertama, kalian pasti sudah tahu di sini nantinya kita dapat memunculkan data dengan value matematika yang dimana dari kolom matkul, data ini diperoleh dari kolom matkul dengan nilai tertinggi yang dimana nantinya yang ditampilkan hanyalah 10 nilai tertinggi atau yang teratas. Caranya yaitu kalian dapat menulis df kurung buka df lagi, kemudian kurung buka lagi, petik matkul tutup sama dengan matematika sort underscore values nilai ascending sama dengan false titik head 10. Nah, jadi di sini itu fungsi dari df, jika kalian belum tahu, df itu mengacu pada data frame yang diambil dari pustaka Pandas. Nah, kemudian untuk yang ini kurung buka ini dan kurung tutup ini berfungsi untuk menyaring atau filtering data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini saya ingin filtering berdasarkan matkul, nantinya itu yang ditampilkan hanya matematika. Nah, jadi seperti yang sudah kalian tahu, di sini nanti akan ada penyaringan pada kolom matkul. Kemudian untuk sort values itu sendiri, itu nantinya setelah data disaring, data tersebut dapat diurutkan berdasarkan kolom nilai. Jadi diurutkan lagi menggunakan kolom nilai. Nah, kemudian untuk ascending ini, ascending itu berarti pengurutan dilakukan dari yang terbesar ke yang terkecil secara menurun. Jadi ascending false itu tadi fungsinya untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kemudian yang terakhir head 10 ini itu nantinya setelah data diurutkan, head ini berfungsi untuk mengambil 10 baris teratas dan barisan-barisan yang lainnya itu nanti tidak akan tertampil. Jadi, perintah ini berfungsi untuk menampilkan 10 nilai tertinggi untuk mata kuliah matematika. Nah, ini mata kuliah matematika nantinya. Coba kita jalankan. Nah, di sini yang tertampil hanyalah 10, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, mungkin sudah teratasi untuk
masalah kelima, kita lanjut ke masalah yang keenam. Untuk masalah yang keenam, itu ya adalah memunculkan data dengan value fisika dari kolom matkul dengan nilai lebih dari 70 dan gender perempuan. Nah, di sini nantinya hampir sama dengan yang atas, menggunakan filterisasi juga, namun terdapat beberapa cara yang berbeda. Jadi caranya itu, kalian dapat menuliskan DF seperti biasa terlebih dahulu, kemudian kurung buka, kemudian kurung buka yang bulat, kemudian kalian tuliskan lagi DF, kemudian kalian kurung buka lagi, petik matkul. Nah, matkul. Kemudian di sini sama seperti yang atas. Di sini matkul sama dengan, kalau tadi matematika, sekarang fisika. Kemudian karena kita tidak hanya menampilkan value fisika, dan namun kita juga menampilkan nilai juga, nilainya yang lebih dari 70 dan juga menampilkan gender perempuan, jadi kita memerlukan yang namanya operator N. Operator N itu seperti ini. Nah, ini nanti berfungsi untuk menggabungkan beberapa kondisi. Nah, dalam hal ini ketiga kondisi ini tuh harus semuanya terpenuhi. Jadi data yang diambil itu tuh harus memenuhi ketiga kriteria. Jadi kayak semisal mata kuliahnya tuh harus bernilai fisika. Nah, kemudian nilainya itu harus lebih dari 70 dan juga gendernya itu harus perempuan. Jadi seperti itu. Kita lanjut saja. Ini kita lanjut yaitu DF gunung kotak lagi nilai lebih dari 70. Kemudian kita menggunakan operator N lagi. Kita tulis lagi sama seperti dua depannya. DF kurung buka gender tik, jangan lupa gender sama dengan perempuan. Nah, di sini jadi ketiga ini aslinya sama-sama saja nih. Nih, ini dan ini itu sama saja, hanya berbeda di perintahnya saja. Ini harus bernilai benar, ini harus bernilai benar juga, dan ini bernilai lebih dari. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk menyaring data yang di kolom matkul, sama kayak yang matematika tadi, yang nantinya yang diambil hanyalah kolom yang bernilai fisika. Dan seperti itu juga untuk yang gender, yang diambil hanyalah yang perempuan. Nah, kemudian untuk yang nilai ini, itu nantinya menyaring data, sama ya seperti yang lainnya, yang hanya mengambil nilai yang lebih dari 70. Nah, untuk operator N, mungkin tadi saya sudah jelaskan, digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi yang dimana semuanya itu harus benar-benar terpenuhi. Oke, mungkin kita run saja. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasanya data dengan value matkul itu, data dengan value fisika itu sudah bernilai benar semua nih. Fisika. Jadi tidak ada data matkul matematika yang menyasar ke sini. Kemudian nilai juga lebih dari 70 semua. Kemudian gender di sini tidak ada yang laki-laki, gendernya perempuan semua. Jadi sudah benar semua.
Oke, mungkin kita akan lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, barusan saya menambahkan apa yang sudah dikerjakan oleh Haidar. Di sini itu perintah untuk menambahkan kolom baru yang dimana bernilai mon atau bulan. Oke, yang nantinya ini ada keterhubungannya dengan masalah yang akan saya kerjakan atau masalah nomor 7. Jadi masalahnya itu adalah lanjutan dari nomor 6 yang dimana munculkan data yang terjadi pada bulan Agustus saja. Jadi sebenarnya jika di data ini terdapat bulan yang lain, maka perintah ini akan bisa dijalankan dan akan berhasil bagus. Nah, namun karena di sini hanya Agustus saja, mungkin hasilnya nanti tidak akan jauh beda sama hasil yang nomor 6 tadi. Nomor 6 tadi. Nah, jadi perintahnya itu df sebentar. df kurung buka lagi. df di sini mungkin kita dapat langsung tap aja karena keterbatasan waktu. Tap. Nah, sudah. Jadi aslinya ini hampir sama juga sama perintah yang nomor 6. Namun di sini hanya terdapat penambahan untuk memunculkan tabel yang dimana itu hanya terjadi di bulan Agustus saja. Perintahnya hampir sama, yaitu df kurung buka petik month petik kurung tutup sama dengan Agustus, yang dimana ini seperti yang sudah kalian tahu bahwasanya ini harus bernilai Agustus. Jadi semisal nih saya punya data itu ada terdapat bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, mungkin dengan ini nantinya data itu akan hanya bernilai Agustus saja. Tapi karena ini datanya emang sudah Agustus semua, jadi hasilnya nanti akan sama seperti nomor 5. Begitu. Oke, di sini terdapat kesalahan. Kita cari dulu. Oh, kita kurang kurung tutup lagi. Nah, di sini kan kalau dilihat ini tidak jauh beda sama nomor 6. Nih, cuma beda di penambahan kolom saja. Month. Ini juga karena tadi saya menambahkan sendiri. Jadi ini bukan dilandasi oleh perintah yang nomor 7 ini. Kayak gitu. Oke, lanjut aja ke soal yang terakhir untuk saya, yaitu untuk mengganti nama kolom dengan huruf besar semua. Nah, di sini kita itu dapat menggunakan perintah df.columns sama dengan df.columns.str
dot upper, jangan lupa ditutup oleh df. Nah, kenapa sih kita harus menutupnya dengan df tapi yang lain enggak? Karena df ini berfungsi untuk melakukan jadi kita nih habis setelah melakukan operasi pada nama kolom. Nah, baris kode ini tuh hanya menampilkan data frame df. Nah, dengan kata lain ini tuh kayak menunjukkan data frame dengan nama kolom yang sudah diperbarui. Jadi kayak ini nih, kita tuh mau memperbaruinya gitu loh. Jadi kayak refresh lah. Terus juga untuk yang df columns ini itu berfungsi untuk menghasilkan objek index yang berisi nama-nama kolom sebagai string ini. Kemudian untuk yang str upper ini berfungsi untuk mengubah menjadi huruf kapital semua. Ini itu metode string pandas kayak gitu. Terus kalau semisal kita ini nanti jika dijalankan, nantinya kita dapat melihat kolom-kolom ini itu akan kapital semua atau huruf besar semua. Coba kita jalankan. Oke, nah bisa dilihat di sini bahwasanya kolomnya di sini tadinya tidak kapital semua, tapi setelah dilakukan penggantian nama kolom dengan huruf besar semua, bisa dilihat di sini bahwasanya kolomnya itu kapital semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Sujud Pribadi dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh Bu Lulu Chang. Berikut adalah dataset pelatihan yang telah kami cari. Yang pertama, carilah data dari kolom matkul yang mengandung kata ika. Nah, di sini pertama-tama kita bikin dulu variabelnya. Kita pakai variabelnya kata cari aja. Terus karena kita mau nyarinya itu yang ada teks ikannya, kita tanda petik, terus kita masukin teksnya yang mau kita cari. Nah, kak, terus habis itu kita membuat variabel lagi dengan memfilter baris dari data frame. Jadi tulis aja data hasil df dalam kurung terus lagi df ketik untuk memasukkan variabel data yang kita inginkan. Jadi kita ini kata ikannya ini disuruhnya ada cari yang di matkul atau mata kuliah. Kita tulis saja mata kuliah. Nah, selanjutnya kita tambahkan str contains. Jadi stn contains ini berguna untuk memeriksa apakah setiap nilai dalam kolom matkul mengandung string ika. Jadi setelah di run dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya soal yang kedua, munculkan data dari baris ke 90 sampai ke 105 dengan kolom nama, matkul, gender, dan nilai. Gunakan penulisan dengan ilog. Oke. Pertama-tama, ilog itu integer location yang digunakan untuk mengakses basis dan kolom berdasarkan posisi indeksnya. Jadi kita tulis pertama adalah df titik ilog
Nah, dalam kurung kita tulis rentang baris yang mau kita ambil. Jadi kan di sini nulisnya 90 sampai 105. Nah, kita nulisnya 90 sampai 106. Kenapa sampai 106? Karena 106 itu tidak termasuk indeks Python. Jadi Pythonnya itu eksekutif yang di ujung. Jadi nanti kehitungnya sampai 105. Situ kita koma. Dan 1, 5, 3, dan 4. Kenapa di sini nulisnya 1, 5, 3, dan 4? Karena di sini kita lihat lagi, yang diminta adalah pertama adalah kolom nama, matkul, gender, dan nilai. Nah, kita ini disamakan dari kolom yang paling atas ini nih, perdatanya. Di sini nama kan dia pertama nih, nama. Terus yang diminta kedua adalah mata kuliah di kolom kelima. Terus selanjutnya ada gender di kolom ketiga. Jadi seperti itu. Selanjutnya di nomor 11, tunjukkan data dengan value laki-laki dari kolom gender yang memiliki nilai kurang dari 40 dan umur kurang dari 20. Jadi, oh ya, ini kita belum di run dulu. Ini run dulu. Jadi, jadinya akan seperti ini. Yang punya kata IKA di setiap mata kuliahnya. Oke, selanjutnya kita bikin DF-nya dulu. Kita cari gendernya dulu di sini dari data awal. Selanjutnya kita cari, yaitu orangnya adalah laki-laki. Selanjutnya memilih baris kolom nilai yang nilainya kurang dari 40 dan umur kurang dari 20. Kita run aja. Boom. Jadi di sini kenapa kosong? Karena soal yang dari Bu Lulu berikan untuk soal data yang telah kami cari ini tidak ada yang nilainya di bawah 40 dan umurnya tidak ada yang kurang lebih 20. Jadi ya kosong karena tidak ada variabel ataupun data yang memenuhi. Jadi yang terakhir, yang ke-12, urutkan value dari kolom UTS dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi pertama-tama kita gunain df sort values. Nah, ini tuh berfungsi untuk menggunakan data dalam data frame berdasarkan kolom tertentu. Jadi kita milihnya itu UTS ya. Ya, kita nulis aja df sort value. Kita pilih, kita kurungin dulu, tanda petik, kita mau milih UTS nih. Nah, kalau udah, kita tambahin ascending false. Jadi ini argumen untuk menentukan arah pengurutan kita. Jadi ascending false ini diurutkan, kan descending ini dari nilai terbesar hingga yang terkecil, gitu loh. Kita tulis saja ascending di sini untuk mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dari nilai UTS. Dan ya,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jelasinnya bingung anjir.